Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amos pasalnya yang ke-8 ayat 8 sampai ke-14. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir. Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah ketika Allah memalingkan wajahnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hukuman yang paling menakutkan bagi manusia bukanlah pukulan atau kemalangan dalam kehidupan. Hukuman yang paling menakutkan bagi kita seharusnya adalah hilangnya pegangan di dalam kesukaran dan hilangnya perkenanan Allah di dalam hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks yang telah kita baca, kita melihat bahwa bangsa Israel terus hidup di dalam dosa, sehingga Allah menghukum bangsa ini dengan cara mengambil kesukaan mereka. Perayaan identik dengan kehidupan dan kesuksesan. Ketika seorang anak lahir, kita membuat perayaan. Ketika sebuah keluarga baru dibentuk, kita juga membuat perayaan. Dan ketika kita meraih kesuksesan, kita juga membuat perayaan. Perayaan identik dengan kehidupan, harapan, dan kesuksesan. Namun, Allah mengambil semuanya itu dari bangsa Israel. Perayaan mereka diubah menjadi perkabungan. Nyanyian mereka menjadi ratapan. Kebanggaan akan anak sulung menjadi kematian. Dengan kata lain, Allah mau mengambil apa yang menjadi tujuan, kebanggaan dan harapan manusia. Ketika hal ini terjadi, maka jiwa kita akan merasakan kekosongan atau kehampaan. Kita akan mencari pegangan. Kita akan mencari sesuatu yang menenangkan jiwa kita. Suatu tempat untuk berlabuh dan berlindung.
kita akan mencari firman Allah. Namun di titik inilah kita justru akan merasakan hukuman Allah. Allah akan diam. Ia tidak akan memberikan firman-Nya. Ia tidak akan mengarahkan wajahnya untuk memandang kita. Kita tidak akan mendapatkan perkenanannya. Beberapa dari kita akan mencari alternatif lain untuk menenangkan jiwa kita. Namun tanpa Allah, jiwa kita akan tetap menjadi lesu. Tidak ada jalan keluar bagi jiwa yang lesu, kecuali memohon belas kasihan Allah di dalam pertobatan kita kepadanya. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kita untuk mengikut Kristus di dalam jalannya. Terpujilah Kristus. Amin.